Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tentang Definition Framework and the ESLM Model. Next. Sebelumnya, kami akan perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Wiwit Nurrohma dengan NIM belakang 080. Saya Nurfarida Rahmawati dengan NIM belakang 016. Perkenalkan, saya Rifa Putri Rahmatika dengan NIM belakang 139. Saya Laila Puspa Tripadina dengan 3 NIM terakhir 153. Saya Rika Badia Firmansyah dengan NIM terakhir 204. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang determination of output atau penentuan output. Jadi, pada model ESLM Keynes, diasumsikan bahwa level harga berada di tingkat yang tetap atau fix. Nah, kurva IS merupakan kurva yang menggambarkan keseimbangan di pasar barang, sementara LM merupakan kurva yang menggambarkan keseimbangan di pasar uang. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang IS terlebih dahulu, dimulai dari aggregate demand. Jadi, aggregate demand rumusnya adalah C plus I plus G plus NX, di mana C adalah consumption, I adalah investment, G adalah government expenditure, dan NX adalah net export yang diperoleh dari ekspor dikurangi dengan impor. Lalu, equilibrium terjadi pada saat Y sama dengan YAD atau aggregate demand. Y di sini adalah GDP yang merupakan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Nah, itu disamakan dengan aggregate demand karena aggregate demand merupakan total permintaan barang dan jasa yang terjadi dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Jadi, equilibrium terjadi pada saat jumlah yang diproduksi sama dengan jumlah yang diminta. Lalu, kembali ke persamaan aggregate demand, di situ ada komponen C sama dengan A plus MPC dikali YD. A di sini adalah autonomous consumption, MPC adalah marginal propensity to consume atau besarnya peningkatan konsumsi akibat peningkatan pendapatan, dan YD di sini adalah disposable income. Lalu ada komponen kedua yaitu investment, hanya plan investment saja yang dimasukkan dalam perhitungan aggregate demand. Nah, plan investment itu termasuk fixed investment, contohnya seperti investasi tanah, mesin, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada inventory investment yang contohnya itu persediaan. Next. Lalu berikut ini merupakan gambar dari kurva fungsi konsumsi. Di sumbu X merupakan disposable income, sedangkan sumbu Y adalah consumer expenditure. Nah, lalu di kurva ini ada titik E disposable income-nya sebesar 0 dan consumer expenditure-nya sebesar 200. Nah, 200 di sini adalah nilai dari A karena 200 ini merupakan besarnya konsumsi pada saat pendapatan disposable-nya itu 0. Lalu di titik F, disposable income-nya sebesar 400 dan consumer expenditure-nya sebesar 400. Nah, dari sini kita bisa menghitung besarnya MPC. MPC sama dengan delta C per delta Y, dihasilkan MPC sama dengan 200 per 400 atau sama dengan 0,5. Jadi, bisa disimpulkan bahwa fungsi konsumsi yang diperoleh yaitu C sama dengan 200 plus 0,5 YD. Next. Selanjutnya yaitu Keynesian Cross Diagram. Diagram ini menunjukkan bagaimana output agregat ditentukan di mana sumbu vertikal menunjukkan permintaan agregat dan sumbu horizontal menunjukkan tingkat output agregat. Dan garis 45 derajat ini menunjukkan bahwa pada semua titik tersebut agregat Y sama dengan permintaan agregat atau YAD. Kemudian kalau kita buat government expenditure-nya 0 dan net exportnya juga 0, maka fungsi agregat demand-nya menjadi YAD sama dengan C plus I. Kemudian kita tentukan bahwa I tersebut sama dengan 300 dan fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 200 ditambah 0,5 Y, maka output equilibrium terjadi pada Y star yaitu sebesar 1.000 billion dolar, di mana fungsi agregat demand-nya berpotongan dengan garis 45 derajat. Selanjutnya yaitu expenditure multiplier. Yaitu expenditure multiplier sendiri merupakan rasio perubahan investasi dan rasio perubahan agregat demand, atau dapat ditulis delta Y per delta I. Ketika terjadi peningkatan investasi sebesar 100, yaitu dari 300 ke 400, maka hal ini akan menggeser
fungsi permintaan yaitu dari YAD1 sama dengan C plus I1 sama dengan 500 plus 0,5Y ke YAD2 yaitu C ditambah I2 sama dengan 600 plus 0,5Y, di mana titik keseimbangannya juga bergerak dari titik 1 ke titik 2 dan output equilibrium naik dari 1000 ke 1200. Nah, selanjutnya ini merupakan analisis dari gambar sebelumnya, yaitu delta I sama dengan, atau delta I berubah sebesar 100 billion dolar, dan dapat kita tulis bahwa rasionya yaitu delta Y per delta I sama dengan 200 per 100 sama dengan 2, ini merupakan expenditure multiplier-nya. Dapat juga kita rumuskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus I dikali 1 per 1 min MPC, di mana A sama dengan A kecil ditambah I, ini merupakan autonomous spending. Dapat kita simpulkan bahwa expenditure multiplier yaitu delta Y per delta A sama dengan 1 per 1 min MPC. Apakah itu A ditentukan karena A atau I? Next. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Riva. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait the Great Depression and the Collapse of Investment, di mana pada kurva horizontal itu terdapat agregat output atau dapat disimpulkan sebagai Y, sedangkan pada sumbu vertikal itu terdapat agregat demand atau yang dapat kita simpulkan sebagai YAD, di mana semula ketika tingkat agregat output itu sebesar 1019 akibat dari ada Great Depression, itu akan mengakibatkan collapse of investment, sehingga itu akan menggeser agregat output sebesar 716 dan menurunkan agregat demand sebesar 716, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan dari investment itu sebesar 167, sedangkan perubahan dari agregat output itu sebesar 303. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya adalah role of government, di mana pada sumbu horizontal itu terdapat agregat output atau dapat disimpulkan sebagai Y, sedangkan pada sumbu vertikal itu terdapat agregat demand atau dapat disimpulkan sebagai YD. Nah, untuk pada titik 1 itu hanya terdapat 2 komponen saja, yaitu konsumsi dan investment, dengan tingkat agregat output sebesar 1000. Sedangkan ketika terjadi penambahan 3 komponen meliputi consumption, investment, dan government, itu akan menggeser titik agregat output yang semula di Y1 itu menjadi Y2, bertambah 800. Namun, akibat dari adanya tax atau pajak yang ditetapkan oleh government, itu akan menurunkan agregat output sebesar Y3, yaitu di titik 3 sebesar 1400 dengan tingkat agregat demand sebesar 700, sehingga belanja pemerintah itu dapat dihitung sebagai sebesar 400, sedangkan untuk perubahan dari titik 2, titik 3 itu dapat dihitung dengan min MPC dikali dengan pajak sama dengan min 200. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya di sini adalah analisis of a figure 5, role of government, di mana dari belanja pemerintah itu bertambah sebesar 100, sedangkan untuk akibat dari pajak itu bertambah 100. Ketika tidak adanya belanja pemerintah dan pajak, maka agregat demand itu sama dengan consumption plus investment sama dengan 500 ditambah dengan MPC dikali dengan output sama dengan 500 ditambah dengan 0,5 kali output, sehingga dapat ketemu Y1 sebesar 1000. Sedangkan ketika ada belanja pemerintah, maka agregat demand itu dapat dihitung sebesar consumption ditambah investment ditambah government sebesar 900 ditambah 0,5 dikali dengan output, maka Y2 bisa dapat bertemu sebesar 1800. Sedangkan ketika terdapat belanja pemerintah serta pajak, maka agregat demand itu dapat sebesar 900 ditambah dengan MPC dikali dengan output dikurangi dengan MPC dikali dengan tingkat pajak, maka dapat ketemu 700 ditambah 0,5 dikali dengan output dengan Y3 sama sebesar 1400. Sehingga dari analisis of figure 5 itu dapat disimpulkan bahwa ketika belanja pemerintah meningkat itu akan meningkatkan output, sedangkan ketika tingkat pajak itu meningkat maka itu akan menurunkan output. Dengan perubahan dari belanja pemerintah itu sama dengan perubahan dari pajak sama dengan 400, dengan tingkat output meningkat 400. Mungkin bisa di next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada role of international trade. Dapat dilihat pada gambar itu terdapat peningkatan ekspor neto sebesar 100 miliar dolar dari NX1 0 ke NX2 100. Menggeser fungsi permintaan agregat ke atas dari Y1 AD ke Y2 AD. Equilibrium bergerak dari titik 1 ke titik 2 dan output equilibrium naik dari Y1 sebesar 1000 miliar dolar dan menjadi Y2 1200 miliar dolar. Next. Nah, selanjutnya untuk
variabel autonomous consumption itu berhubungan positif dikarenakan jika variabel autonomous consumption-nya naik, maka agregat output-nya juga akan naik. Begitu pula dengan investment dan begitu pula dengan government spending. Untuk taxes atau pajak, jika variabel taxes-nya naik, maka agregat output-nya akan turun atau berhubungan negatif. Dan yang terakhir, untuk net export berhubungan positif karena jika variabel net exportnya naik, maka agregat output-nya akan naik juga. Next. Nah, selanjutnya dapat dilihat pada gambar A, itu menunjukkan bahwa ketika tingkat bunga naik dari I1 ke I2 dan ke I3, pengeluaran investasi yang direncanakan akan turun dari I1 ke I2 dan ke I3 juga. Selanjutnya, pada gambar B menunjukkan bahwa ekspor neto juga akan turun dari NX1 ke NX2 ke NX3 dengan naiknya tingkat bunga. Selanjutnya, pada gambar C, itu menunjukkan tingkat output equilibrium Y1, Y2, dan Y3 yang sesuai dengan ketiga tingkat investasi yang direncanakan dan ekspor neto tersebut. Dan yang terakhir, gambar yang paling bawah, gambar D, itu memplot tingkat output equilibrium yang sesuai dengan masing-masing dari tiga tingkat bunga. Garis yang menghubungkan titik-titik tersebut merupakan kurva IS. Next. Selanjutnya yakni kurva LM. Jika sebelumnya yakni kurva IS menjelaskan keseimbangan pada pasar barang, kali ini kurva LM menjelaskan keseimbangan pada pasar uang. Bisa dilihat pada kurva A. Kurva A ini menggambarkan keseimbangan pada pasar uang, yang dimana garis vertikal menunjukkan interest rate atau tingkat suku bunga, dan garis horizontalnya menunjukkan jumlah uang real. Kurva MD atau money demand atau permintaan uang berslop negatif karena ketika suku bunganya menurun, maka jumlah uang yang diminta oleh masyarakat akan meningkat, dan sebaliknya ketika suku bunganya itu meningkat, maka jumlah uang yang diminta oleh masyarakat akan berkurang, sehingga kurva money demand itu berslop negatif. Kemudian untuk money supply, kurvanya berbentuk vertikal, yang mana menunjukkan berapapun tingkat suku bunganya dan berapapun jumlah uang yang diminta, jumlah uang yang ditawarkan itu tetap, sehingga kurva penawaran uangnya itu berbentuk vertikal. Nah, untuk titik 1 itu menunjukkan bahwa agregat output atau Y-nya itu berada di Y1. Ketika ada peningkatan Y atau peningkatan agregat output ke Y2, maka kurva money demand atau ya permintaan uang akan bergeser ke atas, yaitu sehingga menyebabkan adanya titik 2, yaitu di angka 2 itu. Yang ini masih berada di kurva yang sebelah kiri ya, yang di market for money. Kemudian ketika Y-nya atau agregat output-nya meningkat lagi ke Y3, maka kurva money demand juga akan meningkat lagi atau bergeser ke atas, sehingga suku bunganya semakin meningkat. Hal ini kemudian diplot ke kurva yang di sebelah kanan, yaitu di kurva LM, yang mana garis vertikalnya menunjukkan interest rate atau tingkat suku bunga, dan garis horizontalnya menunjukkan agregat output atau Y. Di situ digambarkan bahwa semakin tinggi Y, maka tingkat suku bunganya juga akan meningkat, sesuai dengan apa yang digambarkan di pasar uang. Ketika Y-nya meningkat, maka permintaan uang juga akan meningkat dan suku bunganya juga akan meningkat. Next. Kemudian yang terakhir yakni berkaitan dengan keseimbangan pada pasar uang dan pasar barang. Pasar uang digambarkan dengan kurva LM, sedangkan pasar barang digambarkan dengan kurva IS. Keseimbangannya yakni terjadi pada titik E, yang mana titik E di sini menggambarkan atau menjelaskan ketika Y sama dengan YD. Y-nya tadi Y yang diproduksi atau agregat output atau GDP sama dengan Y agregat demand untuk kurva IS-nya atau di pasar barangnya. Kemudian yang di kurva LM-nya keseimbangannya yakni ketika money demand atau permintaan uang itu sama dengan money supply atau penawaran uang. Itu di kurva LM atau di kurva pasar uang. Kemudian untuk A, B, C, dan D ini bukan merupakan keseimbangan karena
pada titik-titik ini, kurva IS dan kurva LM itu tidak berpotongan. Namun, lama-kelamaan titik-titik ini akan menuju ke titik E atau disebut dengan titik keseimbangan tadi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.